Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Darmanto. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, berikut ini adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Mari kita bahas. Nah, teknologi yang pertama kita bahas ini adalah panel surya atau solar cell. Pernahkah kamu melihat panel surya? Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Nah, tahukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan? Perhatikan gambar berikut ini. Proses fotosintesis. Kamu masih ingat fotosintesis, bukan? Pada proses fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut klorofil. Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen atau O2 dan glukosa. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Energi ATP dan NADPH ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Nah, proses inilah yang menjadi inspirasi untuk membuat panel surya atau solar cell. Nah, berikutnya adalah sensor cahaya. Contoh pengguna sensor cahaya adalah lampu penerangan jalan. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat lampu penerangan jalan yang mampu menyala dan mati secara otomatis. Itu karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor yang disingkat LDR dan scalar pengatur on-off. Fotoresistor mampu mendeteksi ada dan tidak ada cahaya di lingkungan sekitar. Sebab dari itu, lampu penerangan jalan akan menyala pada malam hari dan akan mati pada pagi hari. Mekanisme pada lampu penerangan jalan terinspirasi oleh mekanisme pada tumbuhan kaktus. Opuntia sp. Kaktus hidup di gurun pasir yang kering, sehingga memiliki stomata yang unik. Stomata akan membuka pada malam hari dan akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga. Nah, adik-adik, sel penjaga memiliki reseptor cahaya atau fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari, fotoreseptor akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan stomata menutup. Sedangkan malam hari, air dipompa lagi ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga menjadi lebih besar dan stomata membuka. Nah, adik-adik, mekanisme inilah yang menjadi inspirasi untuk membuat sensor cahaya yang digunakan pada lampu penerangan jalan. Nah, adik-adik, selanjutnya alat pemurnian air atau aquaporin. Nah, aquaporin terinspirasi dari akar tumbuhan eceng gondong. Mungkin adik-adik pernah lihat perairan yang ditumbuhi eceng gondong. Pasti kondisi airnya jernih. Hal ini karena akar eceng gondong berbentuk serabut-serabut yang rapat dan mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Dan zat-zat beracun pun dapat diserap oleh eceng gondong.
Nah, adik-adik, apabila sel akar eceng gondok diamati dengan mikroskop, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran dan daya ikat tertentu. Salah satu. Nah, adik-adik, dari sinilah ilmuwan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan suatu teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga menghasilkan air yang jernih. Mungkin hanya itu yang dapat kita bahas di video ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk adik-adik, tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah evaluasi yang diberikan kepada beberapa siswa yang tidak memiliki fasilitas belajar online, seperti handphone, laptop, dan tablet. Dan untuk siswa yang memiliki fasilitas belajar online, di sini saya memberikan evaluasi melalui Google Chrome.